Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. Selamat datang di majelis ini, forum kajian dan diskusi para tokoh umat yang dikemas dalam Expo Rajab 1443 Hijriah. Al-Fakir mewakili Sahibul Hajat Forum As-Saqafi Jambi dengan segala kerendahan hati menghaturkan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadiran panjenengan semua. Semoga dicatat sebagai amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di yaumul hisab kelak. Profesor Rawas Al-Aji di dalam kitab Sirah Nabawiyah mengomentari peristiwa tersebut dengan menuliskan, sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan ujian dari Allah kepada manusia, sehingga dengannya berimanlah orang-orang yang beriman dan berdustalah orang-orang yang berdusta. Menurut Al-Fakir, jika saat itu masyarakat diuji dengan kebenaran peristiwa agung tersebut, maka kondisi umat saat ini, termasuk di negeri tercinta ini, aktivitas dakwah Islam juga sedang menghadapi ujian. Penguasa negeri ini dan para pendengungnya tak henti-henti memusuhi, menzalimi, menstigmatisasi, mendustakan ajaran Islam kafah dan para pengembangnya. Pada zaman fitnah ini, umat mengalami keterbelahan antara pro terhadap perjuangan penegakan syariat kafah dan yang a priori antipati bahkan memusuhinya. Semoga ini menyadarkan dan meneguhkan kita semua di pihak mana kita harus mengambil posisi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang menjadi sebuah sunatullah yang berulang bahwa menyampaikan perkara yang benar itu pasti akan menghadapi benturan-benturan dan tantangan. Dan keterasingan ya, sebagaimana diisyaratkan oleh hadis Nabi ketika Nabi SAW bersabda, "Bada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba." Nah, yang menjadi menarik adalah ya, ternyata dalam setiap fase itu selalu ada pihak dan kelompok tertentu yang sebenarnya paham apa yang sedang dilakukan, ya, perbaikan yang sedang dilakukan itu paham, tetapi tidak jujur untuk menerimanya atau tidak siap untuk menerima perubahan. Kita ambil contoh peristiwa pada masa Rasulullah SAW. Ada tokoh yang sangat terkenal pada waktu itu, ahli syair, yakni siapa? Walid bin Mughirah dari Bani Makhzum. Faham betul dia tentang syair Arab kuno. Faham betul dia tentang bagaimana orang-orang Arab itu mengungkapkan setiap bahasanya. Maka ketika dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim, dia mengetahui betul ini bukan perkataan orang Ajam, ini bukan perkataan orang selain Arab, dan ini juga bukan perkataan orang Arab. Ya, dia katakan juga ini sesuatu yang bukan berasal dari bumi. Itu begitu, sampai seperti itu. Ya. Tetapi karena tidak jujur, tidak siap untuk menerima kebenaran, justru ya bersekongkol dengan pemuka-pemuka Quraisy yang lain, ya, membalikkan dengan mengatakan sesungguhnya Muhammad itu bukan tukang syair, karena dia tidaklah memiliki kekokohan dalam syair, kira-kira begitu. Dia juga bukan penyihir karena tidak pernah mengikat buhul-buhul. Nah, maka dia kemudian menginisiasi istilah baru, ya, menginisiasi tuduhan baru bahwa Muhammad itu adalah ya penyair yang syairnya penyihir. Sebuah kebenaran itu penting, bahwa ini adalah kebenaran, harus didukung dan diperjuangkan siapapun kita, harusnya begitu. Bukan lagi lihat Anda penjabat, saya bukan penjabat, Anda kemudian orang yang punya uang, saya tidak punya uang, Anda berpendidikan, saya tidak berpendidikan. Tapi ketika ini adalah kebenaran, al-haq, harusnya didukung. Nah, itulah mentalnya para sahabat pada waktu itu. Tidak semua orang seperti Abu Bakar Siddiq kaya raya. Ada juga yang tidak, ya kan? Ada bilang Fitrota dan yang lain. Tapi mereka jujur dengan melihat kebenaran, mereka meyakini dan memperjuangkan. Nah, ini mungkin yang hilang saat ini pada beberapa elit kita, politisi kita. Kalau bisa begitu ya, kenapa tidak jujur? Karena ideologi kapitalisme sekuler ini yang eksis di negeri-negeri Muslim termasuk negeri ini, itu memang menciptakan ya cara berpikir yang oportunis, ya cari untung saja, dan kemudian tadi terbiasa dengan sikap-sikap tidak jujur, sekalipun dengan kebenaran, tidak siap dengan konsekuensi memegang kebenaran. Dan begitu. Dan kita paham betul bahwa menyampaikan kebenaran itu pasti akan ada ujian dan cobaan. Itu sunatullah. Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah alaihi mengalami itu. Maka siapapun yang mengikuti manhaj dakwah mereka pasti akan mengalami itu. Begitu juga nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam bersama Hawariyun juga mengalami hal itu. Tetapi yang kita cari, yang kita ingin bukan adalah kita ingin mendapatkan ridha Allah SWT. Dan di pemerintahan itu sebenarnya ngerti enggak ya bahwa negara itu sekarang sudah seperti ini sebenarnya ngerti enggak gitu, bahwa rakyat ini sudah susah itu sebenarnya mereka itu ngerti atau enggak ya. Kemudian kedua, saya membaca ada banyak pejabat, ada banyak ulama muslim yang begitu anti dengan namanya khilafah. Katanya juga sama. Sebenarnya beliau itu ngerti nggak tentang khilafah? Kemudian pertanyaan ekstrimnya, sebenarnya seberapa banyak yang mereka dapatkan dari para kapitalis sehingga mereka itu begitu bersemangat untuk memusuhi
yang namanya khilafah dan para pejuang-pejuangnya. Nah, makanya persoalannya sekarang bagaimana kita kembali dengan aset yang besar ini menguasai kembali dan menguasai sistem gitu ya. Dulu kan istilahnya kan Islam yes, politik no. Nah, itu istilah yang sudah melekat gitu kan. Kemudian Syara itu sebetulnya yang dikejar umat Islam, bukan yang lain. So Syara itu bisa pasti gitu ya, berbeda gitu kan. Tapi yang paling kena umat Islam, Syara umat Islam gitu kan. Jadi udah masuk. Jadi kita tahu awalnya Mekah itu kan sebelum lahirnya Nabi Muhammad cuma tidak sampai 1000 penduduknya gitu. Tidak sampai 1000 Mekah. Kemudian kerjanya cuma 2, merampok, berdagang ke Syam atau ke Yaman gitu. Dua itu kerja cuma. Lalu Islam lah yang membuat dia mulia. Ya. Islam yang membuat kita mulia hari ini. Ya. Islam yang membangkitkan dunia ini baik gitu. Sehingga kebencian Islam hari ini sebetulnya memang kena kebenaran itulah. Jadi sebenarnya bagaimana kota Pena dikuasai 2 kali, Konstantinopel dikuasai 100 tahun perang salib dimenangin gitu kan. Semuanya simbol itu dikuasai oleh Islam. Jadi kapitalis itu sendiri sebetulnya menurut lahirnya karena kegagalan gereja menghadirkan agama itu untuk solusi kehidupan. Lalu mereka sudah kita saat ini di bawah sebetulnya kapitalis itu dia sebetulnya. Karena umat Islam itu berhasil menghadirkan agama itu sebagai solusi. Buktinya 7 abad ya, kesuksesan. Nah, cuma persoalan itu sekarang media itu dikuasai oleh mereka. Saya yakin kalau Islam tidak masalah lagi. Ada Al-Baqarah yang 83. Al-Baqarah ini lahi yabgu walau aslam. Ya. Ada kata-kata aslama situ. Sudah Islam semuanya. Apa yang ada di langit dan di bumi. Secara apa? Tau'an wa kar'an. Willingness, unwillingness. Suka tidak suka dia akan Islam sendiri. Bukan itu persoalan kita hari ini. Dia walaupun tidak ada, dia sudah otomatis Islam. Apa itu sebenarnya? Sunatullah gitu kan. Dia mengikuti hukum Allah gitu. Nah, persoalannya sekarang bagaimana orang iman ini dibangkitkan? Dan berkaitan dengan khilafah ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah umat, bahkan juga dari buah pemikiran para ulama yang ternukil dalam kitab-kitab mereka yang banyak. Silakan dirujuk. Mulai dari kalau di tempat kami ada namanya ulama Tuan Syekh Absar Lubis, salah seorang pendiri organisasi yang tua dan lebih tua dari organisasi yang ada di Indonesia, itu Al-Wasiyah. Beliau punya kitab di situ Fiqhul Islam, dan beliau mengatakan di situ wajibnya kepemimpinan tunggal bagi seluruh umat, yaitu khilafah ataupun disebut imamah. Itu berbahasa Arab lain. Atau tadi ada kitab lain misalkan Tuan Syekh Sulaiman Rashid. Atau bahkan kita merujuk langsung pada kitab-kitab ulama yang lain, yang kecil bahkan yang besar. Sangat jelas sekali perkara itu. Maka hanya orang buta dan tuli yang kemudian tidak membenarkannya, atau tadi mungkin tidak jujur. Maka ini adalah kewajiban yang diwajibkan oleh syariat yang dibebankan kepada umat, bukan kepada 1, 2, 3 orang atau 1, 2, 3 kelompok. Karena andai pun kelompok itu hilang, pergi dan segala macam, selama pemikiran ini masih ada, maka akan selalu ada orang-orang lain, selalu ada kelompok-kelompok lain yang akan memperjuangkannya. Nah, harusnya dan hendaknya Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini juga mengambil bagian itu. Dengan Ustaz Marwan, ya. Apa kita yakin dengan janji Allah? Siap untuk memperjuangkan apa yang dijanjikan oleh Allah? Takbir.